Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul sirri wan najwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila thariqit taqwa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhlaskan niat kita, kita pasang hati kita niati untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, ketika orang itu berkumpul kemudian membaca ayat Allah, melakukan tadarus dan mengkajinya, maka mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh malaikat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam forum seperti ini insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan. Dan ada yang mendapatkan ketenangannya itu sangat besar, sangat besarnya ketenangannya sampai tertidur. Tapi kalau pagi masih seger-seger ya, masih seger-seger. Ya. Nah, kalau ingin tahu betapa nikmatnya ketenangan yang kita dapatkan dalam forum seperti ini, itu bisa kita bandingkan setelah acara selesai. Ketika di sini tenang, setelah selesai biasanya bagaimana? Sumpah ya, sumpah biasanya begitu. Sehingga kalau tradisi salafus saleh, mereka mengatakan kami itu senang berada dalam majelis yang ketemu dengan saudara-saudara kami, karena ketemu dengan teman-teman itu menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan seperti ini mendekatkan kita dengan akhirat, mengingatkan kita dengan akhirat. Justru kalau ketika pulang kembali ke rumah, yang diingat bukan akhirat, tapi yang diingat apa? Dunia, ya. Beras habis, ya. Listrik belum bayar dan sebagainya. Nah, mari kita masakan sebaik mungkin untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebutkan dalam hadis Arba'in, itu kan ada cerita Nabi didatangi oleh seorang malaikat Jibril yang saat itu menjelma seperti manusia, bertanya kepada Nabi. Pertanyaan yang pertama itu adalah mal Islam, Islam itu apa? Kemudian berlanjut pertanyaan, setelah dijawab beliau berlanjut menanyakan yang kedua, apakah iman itu? Ya. Terus yang ketiga pertanyaannya tentang apakah ihsan itu? Ya. Selanjutnya yang keempat apa Bapak Ibu? Ihsan. Nah, mata saat, kapan kiamat? Tahu kapannya, apa tanda-tandanya, dijelaskan oleh Nabi. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah, ilmu yang semestinya kita pahami itu Bapak Ibu ada 4. 1, ilmu tentang Islam. 2, ilmu tentang iman. 3, ilmu tentang ihsan.
dan yang keempat ilmu tentang hari akhir. Oke, ilmu tentang hari akhir. Ulangi lagi, ilmu yang harus kita pahami ilmu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga ilmu tentang hari kiamat. Selama ini yang jadi perhatian kita itu apa? Tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya, jarang orang yang mengkaji tentang hari akhir itu. Padahal coba hadirin rahimahullah, dari juz amma diawali dengan surat An-Naba amma yatasaalu sampai Al-Qari'ah dan seterusnya, porsi tema yang terkait dengan hari kiamat bagaimana? Banyak atau sedikit? Banyak. Iya, ilmu tentang hari kiamat itu banyak. Ya. Makanya kemudian jarang para pengamat hari akhir itu jarang ya. Ada pengamat hari akhir. Pengamat hari akhir. Nah, surat Al-Qari'ah yang akan kita bahas masyarakat muslimin akan bercerita tentang itu. Tidak bercerita secara keseluruhan, tapi sebagian. Tetapi sebagian ini sudah mewakili semuanya. Setelah kehidupan dunia, kemudian diakhiri dengan kematian, masuk alam kubur. Saat itu kemudian diawali dengan apa? Dengan hari kiamat, ya, kebangkitan. Setelah hari kebangkitan itu kemudian ada hisab. Ketika setelah ada hisab ada apa? Ada jaza, ya, ada kiamat, ada perhitungan, dan ada balasan. Ayatnya singkat, okay, ayatnya singkat. Al-Qari'ah ini berapa ayat Bapak Ibu? 11. Okay, ada 11 ayat. 11 ayat bisa menggambarkan situasi hari kiamat dalam 3 tahapan itu: kiamatnya, hisabnya, dan balasannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji surat Al-Qari'ah ini, targetnya apa? Targetnya apa? Yang pertama, targetnya adalah ahfadhu surat Al-Qari'ati hifdzan mutqinan. Saya hafal surat Al-Qari'ah dengan baik. Ayo, yang hafal surat Al-Qari'ah angkat tangan. Yang hafal surat Al-Qari'ah angkat tangan. Lupa anak-anaknya yang angkat tangan, bapak ibunya nggak angkat tangan. Malu. Malu. Loh, hafal Quran kok malu. Malu apalagi pendek. Jadi targetnya begini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji surat Al-Qari'ah, targetnya adalah saya sudah hafal surat Al-Qari'ah. Ya. Kemudian yang kedua, target yang kedua adalah saya bisa menjelaskan beberapa arti kata asing dalam Al-Qari'ah. Wa'tihu ma'anil kalimatil gharibati fi suratil Qari'ah. Saya bisa menjelaskan makna Al-Qari'ah itu artinya apa. Kemudian Al-Farosh itu artinya apa. Al-Mabthuh itu artinya apa. Kemudian Al-Ihnu itu artinya apa. Al-Ihni. Nah, ini makna-makna asing, kata-kata yang mungkin kurang familiar bagi kita. Nah, kita tahu artinya. Nah, penting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui arti dari ayat Al-Qur'an ini, sehingga cara kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an itu harus ada tahapan-tahapan. Pertama, interaksi kita dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu, pertama kita membaca Al-Qur'an. Setelah membaca Al-Qur'an, kita tahu arti Al-Qur'an. Setelah kita tahu arti Al-Qur'annya, kemudian kita membaca tafsirnya. Setelah tahu tafsirnya, kemudian kita menghafalnya, atau silakan dibolak-balik. Tapi paling tidak, interaksi kita dengan Al-Quran tidak sekedar bacaan. Kenapa interaksi kita dengan Al-Quran harus memenuhi itu semua? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kalau sebagai pedoman hidup tapi tidak pernah kita baca dan tidak kita pahami, kira-kira bisa kita gunakan sendiri? Tidak bisa. Ada seorang Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama dari Mesir, beliau bercerita begini. Dulu waktu saya masih kecil, orangnya sudah wafat. Waktu kami masih kecil,
kalau di kampung-kampung itu saat setelah sholat maghrib, dari rumah-rumah itu terdengar seperti suara dengungan tebal. Ya, jadi dari rumah-rumah itu ada seperti suara dengungan tebal. Apa hakikatnya suara apa? Sebetulnya itu adalah bacaan Al-Quran. Jadi dari rumah-rumah itu, ya, dari rumah-rumah itu habis maghrib terdengar bacaan Al-Quran. Selanjutnya belum mengatakan, tapi lama-kelamaan bacaan Al-Quran itu tidak lagi terdengar dari rumah-rumah itu. Habis maghrib tidak ada rumah yang baca Al-Quran. Kalau misalnya dari sebuah rumah itu muncul bacaan Al-Quran, terdengar bacaan Al-Quran, maka pertanyaannya adalah siapa yang meninggal? Sehingga Al-Quran berubah, tidak lagi menjadi kitab kehidupan, tapi kitab kematian. Ya, sekarang biasanya habis maghrib yang muncul dari rumah-rumah kita bagaimana? Sinetron, apalagi aku rapopo dan sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cara interaksi kita dengan Al-Qur'an agar Al-Qur'an menjadi kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Kenapa kitab kematian? Karena dibaca kalau ada orang yang meninggal. Di sebagian tempat kan begitu. Saya itu di pesantren di daerah Jambi, Jawa Tengah. Ketika di televisi itu ada orang yang meninggal, kemudian diputarkan bacaan Al-Quran pakai sound system gitu. Saya tanya pada dia, kok ada bacaan Al-Quran itu dikeraskan pakai sound system? Iya, kalau di sana itu kalau ada orang meninggal baca Al-Quran. Ya, jadi menjadi kita kematian. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan manhaju al-hayat, pedoman hidup, sehingga kita harus paham Al-Quran itu. Yang ketiga, ufassiru surat al-qari'ati tafsiran saliman. Saya bisa menafsirkan Al-Quran secara tepat, secara benar. Kemudian yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, astantiju ahwala yaumil qiyamati. Saya bisa menggali dan menggambarkan situasi sulit, situasi hari kiamat itu. Saya bisa menggambarkan situasi sulit pada hari kiamat itu. Kemudian berikutnya yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, astashkiru udmata yaumil qiyamati wa ahammiyatil istidadi lahu min amalis sholih. Saya bisa merasakan dahsyatnya hari kiamat dan urgensi menyiapkan diri dengan amal sholih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum anak kita memasuki UN, oleh gurunya itu diberi gambaran UN itu begini, ya, dia itu penentu kelulusan dan lain sebagainya. Kenapa kok digambarkan situasi seperti itu? Agar dalam diri anak itu mengatakan begini, oh ternyata saat ujian itu bukan saat sembarangan. Masa-masa sulit yang harus diantisipasi, yang harus dihadapi dan dipersiapkan untuk bisa lolos di situ. Kenapa demikian? Karena diberi gambaran situasinya. Coba kalau misalnya hadirin yang dirahmati Allah, kita diberi gambaran bahwa kiamat itu nikmat, kiamat itu banyak buah-buahan, kiamat itu kita semua naik mobil, bareng-bareng naik bis dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Santai-santai, ya, santai-santai. Tapi ternyata dalam Al-Quran diberi gambaran Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Diberi gambaran situasinya sehingga kita bisa merasakan betul pada saat itu bagaimana, apa yang terjadi. Nah, ketika situasi seperti itu, apa yang harus kita persiapkan? Nah, dengan mengkaji surat Al-Qari'ah ini, hadirin yang dirahmati Allah, paling tidak 5 target itu bisa kita capai. 5 target itu bisa kita capai. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ingin melihat profil dari surat ini. Al-Qari'ah, kalau dalam susunan yang tertulis di dalam Al-Quran, ayat yang ke-101, surat yang ke-101 terdiri dari 11 ayat, tergolong surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berada di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah, dan diturunkan sesudah surat Quraisy. Jadi kalau urut-urutan turunnya diturunkan setelah surat Quraisy.
tapi penempatannya di dalam urutan-urutan Al-Quran diletakkan sebelum surat Quraisy. Kalau bacanya dari depan, dan memang bacanya dari depan kan, jadi surat Al-Qari'ah dulu, terus nanti kemudian di belakang berikutnya itu adalah surat ada At-Takatsur, kemudian nanti ada Quraisy dan lain sebagainya. Nah, disebut dengan Al-Qari'ah karena surat ini diberi nama dengan mengambil salah satu ayat pada ayat pertama disebutkan di situ kata-kata Al-Qari'ah yang artinya mengetuk dengan keras, ketukan keras atau pukulan yang sangat keras, itu arti dari Al-Qari'ah. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat, sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan di terjemah Al-Quran, maka kata-kata Al-Qari'ah itu diartikan dengan apa? Hari kiamat. Asli katanya bukan hari kiamat, asli katanya adalah ketukan yang besar, suara yang menggelegar, suara yang menggelegar, yang mengagetkan, yang mengejutkan. Itu Al-Qari'ah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara global kandungannya berisi tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Masyahidu yaumil qiyamati, manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan gambaran dari Al-Qari'ah ini, hari kiamat ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaget, kita terkejut, kita takut apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara global pemandangan yang dipaparkan adalah pemandangan yang mengerikan. Berbagai dampaknya meliputi manusia dan gunung. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunung sekarang ini kan yang lagi batuk Gunung Bromo ya. Nah, Gunung Bromo itu meletus, kemudian kalau kemarin karena anginnya itu ke arah Malang, itu banyak penduduk. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya satu gunung. Gunung yang meletus itu hanya bagian atasnya ya. Bagian atasnya berlubang, kemudian mengeluarkan isinya. Kalau yang digambarkan oleh Al-Qari'ah bukan bentuknya, bukan begitu ya. Yang terjadi itu adalah gunung-gunung yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai rawasiya. Rawasiya itu artinya paku, pasang. Yang namanya paku hadirin, kalau misalnya ini dipaku ya, kalau dipaku kan kuat, kita nggak khawatir. Kalau pakunya lepas bagaimana? Roboh, ya, roboh. Nah, ketika gunung itu menjadi rawasiya sebagai paku dan pakunya tercabut, apa yang terjadi? Lepas semua komponen-komponen bumi itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya lepas, tapi kemudian bertebangan seperti bumi. Nah, kalau kita kemudian hadirin dirahmati Allah, saat ketika berjalan kemudian ada debu yang berterbangan, kelilipan debu saja rasanya bagaimana Pak Bu matanya? Pedih. Coba kalau kelilipan gunung gimana rasanya? Ya, ini kelilipan debu. Kelilipan debu saja kita itu merasa sakit, apalagi gunung berterbangan kemudian menabrak kita dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia berterbangan seperti aneh-aneh yang berjatuhan karena biasa, karena binasa tanpa arah dan tanpa tujuan. Jadi kalau dalam gambaran tafsir itu aneh-aneh itu adalah binatang. Binatangnya itu kecil-kecil berterbangan. Kalau ada api baru kemudian mendekat ke api. Seringkali diistilahkan dengan ada yang mengatakan itu seperti laron. Seperti laron. Laron itu kan nggak terarah. Ketika keluar dari bumi itu terbangnya kemana? Yang dicari itu kan lampu. Ya, yang dicari itu lampu. Aneh-aneh yang berterbangan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita lihat hubungan surat Al-Qari'ah ini dengan surat sebelumnya, surat Al-Adiyah. Kalau surat Al-Adiyah, afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur,
wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Bicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Di akhir surat Al-Adiyat bicara tentang hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kebangkitan pada alam kubur itu adalah pertanda hari kiamat. Kemudian muncul Al-Qari'ah menjelaskan tentang situasi hari kiamat. Setelah Al-Qari'ah ada At-Takatsur. Ada surat At-Takatsur menjelaskan tentang apa? Diterangkan salah satu sebab yang membawa orang masuk neraka. Di akhir Al-Qari'ah ada ayat mengatakan wa amma man thaqulat, kemudian wa amma man khaffat. Kalau yang thaqulat fahuwa fi 'ishatin radiyah, kalau yang khaffat bagaimana Bapak Ibu? Fa ummuhu hawiyah. Bagi yang timbangan amalnya itu ringan, timbangan kebaikannya itu ringan, yang berat timbangan keburukannya fa ummuhu hawiyah. Nah, di surat At-Takatsur digambarkan siapa yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, siapa yang timbangan amalnya amal buruknya itu berat. Di antara yang disebutkan dalam At-Takatsur, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di antara yang timbangan amalnya itu ringan, jelaskan timbangan kebaikannya ringan, timbangan keburukannya berat, itu adalah At-Takatsur. Siapa At-Takatsur itu? Orang yang suka bermewah-mewahan, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta dan kekayaan, sampai kemudian karena obsesinya hanya menumpuk-numpuk harta dan kekayaan, sampai kemudian mereka itu lalai dan lupa. Kapan berhentinya? Berhentinya itu hatta zurtumul maqabir, mencari harta, menumpuk harta, baru berhenti ketika kapan hadirin? Hatta zurtumul maqabir. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan hatta zurtumul maqabir ini ada dua makna. Orang menumpuk-numpuk harta baru berhenti ketika hatta zurtumul maqabir itu diartikan makna hakikinya sampai dia itu ziarah kubur. Ya. Kalau sudah ziarah kubur, dia tidak lagi ingat dunia, sebab ziarah kubur itu tujuannya untuk ingat akhirat. Walaupun dalam praktek zaman sekarang hadirin banyak juga yang ziarah kubur tidak ingat akhirat, malah ingat dunia, sebab ketika ke kuburan itu tujuannya cari kesucian. Ya. Nah, makna majazinya sampai kemudian dia mati. Kalau sudah mati, dia tidak lagi menumpuk-numpuk harta. Ada yang sudah mati masih mencari duit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tafsir Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, pertama ayat ini diawali dengan kata Al-Qari'ah. Diartikan dengan hari kiamat. Oke. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qari'ah berbicara tentang pemandangan dan situasi sulit pada hari kiamat. Kemudian sekarang makna mufradatnya, kosakata yang disebutkan Al-Qari'ah dari kata-kata Qara'a pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau Qara'a pakai hamzah artinya membaca, karena pakai ain artinya pukulan keras. Kalau jenengan memukul keras kan ada muncul suara dia, dor. Ada ledakan, ada ledakan. Al-Farash binatang kecil dan bodoh yang mengerumuni api. Kemudian Al-Mabtur yang terpecah. Kemudian Al-Ihn bulu yang berwarna-warni. Al-Manfush yang disebar. Bukan Al-Mampus ya, bukan. Al-Manfush yang disebar. Kemudian Fa'ummuhu hawiyah yang menaungi mereka sebagaimana seorang ibu menaungi anaknya. Hawiyah nama neraka, hamiyah yang menyala-nyala. Nah, ini kosakata yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Tadi kan targetnya saya hafal Al-Qari'ah dengan baik, kemudian saya mengetahui makna-makna atau kosakata yang ada di Al-Qari'ah itu, baru kemudian kita bisa melakukan menafsirkan Al-Quran surat Al-Qari'ah ini dengan baik. Masyaallah muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Kalimat ini hadirin yang dirahmati Allah
kalau misalnya ada suara ledakan, ya, ada suara ledakan, mana yang membuat kita kaget? Suara ledakan dengan berita yang mengatakan ada bom. Mana yang membuat kaget? Ledakan, bomnya itu, suara itu yang membuat kaget. Apalagi kemudian yang bercerita itu orang Solo, Mas, ada ledakan. Mana yang membuat kaget? Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di ayat yang pertama ini tidak ada predikatnya, tidak dijelaskan sifatnya, tapi yang dimunculkan itu adalah ledakannya. Membuat kaget kan? Membuat kaget. Sampai kemudian orang bertanya-tanya. Ya, kekagetan itu kemudian yang memunculkan pertanyaan. Mau qari'ah, apa ledakannya? Apa hari kiamat itu? Kenapa muncul pertanyaan? Karena tidak tahu dan karena kaget. Kalau misalnya ada informasi yang tidak mengagetkan, mungkin kita tidak bertanya. Ya, paling pertanyaannya terkait dengan yang lain. Mas, ada bom? Pertanyaannya apa bom itu? Tidak, tapi di mana bom itu terjadi? Ya. Nah, karena kemudian yang digambarkan pertama adalah al-qari'ah, ya, maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu hari kiamat? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu kan punya tujuan untuk menjelaskan makna. Punya tujuan untuk menjelaskan makna. Ketika Al-Quran itu disampaikan kepada para pendengar, diharapkan para pendengar itu bisa memahaminya dengan baik.